500 kalori per hari kita kurangin tuh. Nah ini dari mana nih sebenarnya? Gampang nih Mbak Laras. Kita harus merasa bersyukur ya. Jadi setiap makan tuh jangan yang kita masih banyak cadangan energi. Itu satu ya. Terus sementara kerjaan banyak, aktivitas banyak, keganggu kan? Nah, rugi ya. Gizi seimbang adalah pola makan terbaik untuk kita. Halo Kokovers, perkenalkan aku Lara, seorang ahli gizi. Nah, kali ini aku lagi bincang-bincang nih mengenai kesehatan dan juga gizi bersama Bu Ayu, seorang dietitian. Boleh Bu, diperkenalkan dulu? Halo Kokovers, saya Ayu Nova, saya seorang dietitian dan pelatih kebugaran atau fitness trainer. Nah, jadi di bincang-bincang kali ini kita bakalan ngebahas tentang pengalaman Bu Ayu nih selama ini ketemu beberapa banyak pasien yang konsul mau turunin berat badan atau konsul tentang penyakit. Nah, itu kan pasti banyak banget pengalamannya ya Bu ya. Ketemu berbagai macam orang-orang. Nah, jadi kita mau tahu nih pengalaman Bu Ayu selama menjadi seorang dietitian itu kayak gimana. Iya. Nah, kita mulai kali ya Bu ya, langsung nih. Boleh. Kita mulai berbincang-bincangnya. Aku mau tanya nih Bu, sepanjang perjalanan Ibu menjadi seorang dietitian ini, ada nggak sih ketemu case-case unik gitu? Misal case uniknya ketemu sama pasien yang pengen dietnya instan atau pengen besoknya langsung kurus. Nah, ada nggak sih Bu pengalaman kayak gitu? Aduh banyak ya, salah satunya tuh yang sudah dalam kondisi sebenarnya berat badan sudah normal. Tapi mungkin di kala itu tuh body perform tuh dia nggak sadar. Jadi berat badan sudah berada dalam kondisi normal, tapi dia pingin cungkring banget. Nah, dia minta dibuatkan meal plan-nya 900 kalori aja. Wah. Bayangin kan? Sementara sudah defisit sekali. Sudah defisit ya. Kita kan ada basal metabolic rate, di mana basal metabolic ini adalah kalori dasar yang dibutuhkan tubuh kita tuh untuk bernafas, jantung kita berdetak, pencernaan kita kerja. Nah, ini harus terpenuhi kan? Betul. Bahkan yang sudah dihitung aja lebih dari 1000 buat BMR-nya. Nah, gimana coba mau 900 kan? Saya pikir nanti hidupnya pakai apa ya sehari-hari? Nah, jadi seperti itu ya kasusnya. Jadi butuh edukasi lebih dalam untuk kondisi-kondisi klien atau pasien yang seperti ini tuh, Mbak Laras. Betul, berarti kan kalau kayak gitu masih banyak ya Bu ya orang-orang yang belum ngerti ini gimana caranya ngitung kalori dan gimana caranya kita DEFCAL tuh yang baik tuh kayak gimana sih, pengurangan yang baiknya tuh berapa banyak sih? Itu sebenarnya gimana sih Bu? Nah, cara mudahnya sebenarnya sudah ada ya, tapi Kokovers, saran saya nih, lakukan konsultasi dengan ahlinya ya, antara lain ahli gizi. Nah, termasuk nih dengan Mbak Laras loh, ya kan? Nah, caranya nomor satu adalah kita harus mengetahui berat badan normal atau ideal kita. Berada di angka berapa sih? Nah, dari sini kita bisa menghitung kebutuhan kalori BMR yang dasar, kemudian kebutuhan harian kita, mengacu pada hasil yang tadi plus ditambahkan tingkat aktivitas. Nah, jadi Kokovers kalau udah rajin olahraga sebagai mahasiswa mungkin, karyawan-karyawati atau ibu rumah tangga, nah harus tahu aktivitasnya ringan, sedang atau berat. Nah, nanti ditemukan angkanya kan, baru kita bagi 60% kebutuhan karbohidrat ya, kemudian lemak dan proteinnya berapa. Nah itu, jadi kalau misalkan balik lagi nih Bu, kalau kita udah tahu nih kebutuhan kalori per harinya berapa, terus kita mau defisit kalori, nah berapa sih pengurangan yang baiknya gitu? Nah, informasi kesehatannya ya yang saya dapatkan ya, bahwa kita boleh mengurangi batasannya 500 sampai 1000-an, tapi cukup lah ya 500 deh, 500 kalori per hari kita kurangin tuh. Nah, ini dari mana nih sebenarnya? Gampang nih Mbak Laras. Dari yang makanan-makanan yang harusnya digoreng, boleh nggak digoreng, udah cut ya kalorinya sekian. Kemudian penambahan-penambahan gula, mungkin di minuman-minuman, nah kita cut lagi, ya kan? Terus apa lagi nih? Dimakan buah, jadi lebih sering makan sayur. Makan sayur, makan buah. Nah, ini kan tadi bisa 500-an ya. Tapi Mbak Laras, informasi dan yang beredar ya, sulit loh 500 juga. Betul kan? Sulit banget Bu Ayu, karena kan udah kebiasaan makan yang
nggak ngitung kalori, jadi tiba-tiba Iya. banyak terus harus dihitung, dikurangin betul pula. sekali. 500 ya Cocovers itu tuh banyak. Nah, saran saya nih berdasarkan pengalaman, yuk 300 aja. 200-nya dari mana Mbak Laras? Lakukan atau tambahkan aktivitas olahraga sehingga nggak merana, menderita ya, namun kita makan tetap nyaman, terus berat badan bisa turun Betul, gitu. jadi jauh-jauh deh ya Bu sama yang namanya diet ekstrim gitu. Iya, Jadi iya. kita lebih ke ya diet sehat, kita bisa makan apapun tapi tetap bisa turun berat badan. Nah, ini lagi sebenarnya kuncinya adalah ya waktu melakukan diet itu kan pola makan. Lakukan yang bisa kita kerjakan, kita terapkan dalam hidup kita sepanjang masa. Betul. Tuh, jadi bakalan awet. Betul, ya jadi kan? diet itu bukan suatu hal yang sebuah larangan dan bukan Iya. sebuah hal yang harus dicegah gitu ya, tapi harus dibatasi. Iya, terus gimana dong kalau makan terus rasanya menderita? Karena Iya. Cocovers biar tahu nih Mbak Laras juga, makan selain mengisi zat gizi, mengisi bensin buat tubuh kita, sebenarnya makan tuh rekreasional. Jadi tuh harus nikmat, harus happy ya kan? Betul. Supaya yang masuk ke tubuh kita ini juga tetap Iya. enak gitu ya, kita nggak ngerasa makan tuh ngebosenin Iya, gitu kan. sesuai acuan gizi seimbang, beragam, bervariasi. Kemudian juga kita harus merasa bersyukur ya. Jadi setiap makan tuh jangan yang lihat makanan gitu terus, aduh, menderita. Aduh, kasihan banget ya. Betul. Iya. Karena banyak banget yang orang-orang yang baru diet nih Bu Ayu, Iya. misal ngelihat meal plan atau cara pengolahannya, aduh rasanya ini pucet banget Iya. gitu makanannya, kok banyak sayurnya, aduh kayaknya nggak ada rasanya, kurang enak. Tahu kan zaman-zaman lagi tren-trennya diet catering tuh ya, begitu dibuka ya lunchboxnya, aduh pucat warnanya, terus rasanya hambar, aduh menderita deh. Padahal harusnya pola makan yang baik, beragam, bervariasi, kemudian kita harus seneng ya, harus happy karena makan itu adalah rekreasional juga. Betul. Nah, terus kalau misalkan ada nih Cocovers di rumah yang pengurangan kalorinya tuh di lebih dari 1.000 nih Bu Iya. Ayu, itu tuh akan ngasih dampak apa sih ke tubuh kita? Iya, jadi Cocovers, saran saya adalah jika kita mau defisit kalori 500 sampai 1.000, terutama yang 1.000 lah ya, ini pastikan bahwa status gizi kita dalam keadaan masuk di angka overweight 3 atau obesitas ya. Jadi cadangan lemak tubuh kita tuh banyak, ya kan? Sehingga waktu defisit kalori 1.000-an nih, kita masih banyak cadangan energi. Itu satu ya. Kedua, pemilihan makanannya tinggi protein ya. Ketiga, tinggi serat. Itu sih. Iya, betul. Kalau misalkan kita dietnya asal-asalan gitu Bu Ayu. Oh, dampaknya ya tadi ya. Dampaknya ke tubuh Dampaknya kita. ya, nomor 1, daya tahan tubuh kita, imunitas bisa menurun. Nanti kita gampang terinfeksi ya, berada di lingkungan yang mungkin udah banyak yang lagi batuk, lagi pilek, lagi flu, kita mudah terpapar, mudah tertular. Kedua, kita gampang lemah, letih, lesu, lemes, leles, Betul, letoy betul. kan. Terus sementara kerjaan banyak, aktivitas banyak, keganggu kan? Nah, Ganggu pasti. rugi ya. Imunitas, tadi kita lemes. Ketiga, nggak bisa mikir. Keempat, rambut rontok, kulit pucat. Aduh, Betul apalagi banget. tuh nggak bisa mikir. Aduh, banyak ruginya deh, ya kan? Sementara yang pasti Mbak Laras ya, Cocovers kalau mau tetap sehat, bugar, pastikan program pola dietnya ya, pemilihannya yang cerdas ya, yang cerdas, tinggi protein, tinggi serat, kemudian lakukan olahraga. Gitu. Nah, gitu ya Cocovers di rumah. Jadi jangan diet asal-asalan. Apalagi nih Bu Ayu Iya. ya. Kadang tuh Cocovers di rumah ada nih yang ikut-ikutan diet. Kayak misal ngeliat di sosial media ada yang dietnya berhasil pakai cara ini. Iya. Tapi dia langsung diterapin. Padahal kan sebenarnya diet itu individual ya Bu Ayu. Sangat yang individual nggak dan bisa- personal, benar. betul. benar. Jadi nggak bisa kita ngikutin apa yang dilakukan sama orang. Betul kan Bu Ayu? Betul sekali. Jadi Cocovers, tidak ada satu jenis diet apapun itu yang sangat tepat buat semua orang. Nggak ada yang sama tepat ya. Jadi memang buat Mbak Laras tentu berbeda dengan saya. Kenapa? Satu, tingkat aktivitas, usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Jadi sangat personalized. Nah, anjuran saya
lakukan konsultasi dengan ahlinya, terutama ahli gizi, kemudian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Betul. Nah, aku mau tanya lagi nih Iya. Bu Ayu nih. Ada yang namanya diet intermittent fasting. Iya. Nah, kalau menurut Bu Ayu sendiri nih, diet intermittent fasting tuh gimana sih Bu Ayu? Ya, pola makan intermittent fasting sebenarnya menurut saya bagus ya, kita memberikan istirahat pada pencernaan kita sehingga kita nggak makan terus ya. Jadi ini sebenarnya saran saya adalah baik, sangat baik untuk orang yang statusnya kelebihan berat badan tingkat 1, tingkat 2 ataupun obesitas ya. Jadi memang diharapkan agak-agak stop ya, mulutnya mengunyah ya. Tetapi kadangkala Mbak Laras, Kokofers di rumah ya yang melakukan IF ini terus menyadari dia sudah 10 jam, 12 jam, 16 jam nggak makan, tapi nggak bisa kontrol dengan pada saat jendela makannya dimulai. Nah, harusnya pemilihan pada saat jendela makan ya tetap memilih yang tinggi protein, tinggi serat, bergizi, ya kan? Nah, memperhatikan hal-hal ini. Kadangkala beberapa yang saya lihat pasien-pasien saya begitu buka puasa, ya ulala manja, ya semua mau dimakan. Nah, selama masih bisa kontrol, nggak apa-apa. Namun IF ini menurut saya nggak baik juga jika diterapkan untuk jangka panjang, ya karena akan ada miss dengan zat-zat gizi yang kita butuhkan tidak terpenuhi pada saat jendela makan kita kita dapatkan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan diet intermittent fasting ini nggak bisa dilakukan dengan jangka waktu yang panjang, nah sebenarnya diet apa sih yang baik dan bisa dilakukan sama kita tuh dalam jangka waktu yang panjang? Iya, nah menurut saya kita mengacu kepada balance diet, gizi seimbang. Betul, ya kan? gizi seimbang. Aduh, tos dulu nih sesama ahli gizi. Tos banget. Jadi gizi Ya. seimbang itu bukan cuman Slogan. katanya ahli gizi ya, Iya. tapi Kemenkes pun memang Iya. sudah mengenalkan tentang gizi seimbang itu dan isi piringku. Isi piringku. Jadi Kokofers ya, WHO juga pernah loh mencanangkan ya, saya pernah berada di seminar seorang pakar gizi ya, mengatakan gizi seimbang adalah pola makan terbaik untuk kita dalam keadaan sehat sebenarnya. Sehingga kita makan beragam, bervariasi, seimbang, semua kita konsumsi. Karena nggak ada makanan yang superfood ya, nggak ada makanan yang pantang sekali, sama sekali nggak boleh dimakan, nggak ada. Jadi makan menyesuaikan kebutuhan kita, menyesuaikan kepada kondisi kesehatan kita saat ini. Seperti itu. Betul. Mbak Nah, Ras. di gizi seimbang juga itu kan bukan cuma soal makanan ya Bu Iya. Ayu ya, tapi ada aktivitas fisik, Fisik, ada betul. minum Betul. 8 gelas sehari, Iya, iya. terus juga ada cuci tangan. Iya, menjaga kebersihan. Betul. Nah, ya. kalau misalkan nih Bu Ayu kita kulik satu-satu Iya. soal gizi seimbang ini. Kalau misalkan kita ambillah dari kita males nih minum air nih Bu Iya. Ayu, karena kan udah kebiasaan kalau haus pengennya minumnya es yang manis, ya ada kan? rasa ya. Iya, ada Nah, rasanya. Sebenarnya gimana sih dampak ke tubuh kita nih kalau misalkan kita minum air putihnya tuh kurang? Iya. Nah, padahal air putih itu untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita ya, Mbak Laras. Mengapa tubuh kita ini kan terdiri dari ada otot, tulang, organ, dan cairan. Nah, Kokofers bayangkan kalau tidak ada keseimbangan cairan di tubuh kita, metabolik kita bagaimana berjalan dengan baik ya. Kemudian kita kalau kita nggak terhidrasi dengan baik, biasanya kita juga lemot. Betul Susah sekali, berpikir lemot. loh, ya kan? Kadang Ya, jadi nggak fokus juga nggak ya Bu fokus, Ayu ya. benar. Jadi memang gizi seimbang sudah dibuat oleh pemerintah, Kemenkes juga mengacu pada hal ini ya, bahwa sudah yang pola terbaik ya, selain tadi minum yang cukup. Ya. Betul. Nah, kalau kita udah makannya udah tepat, terus minumnya udah cukup, Iya. berarti kita harus menerapkan aktivitas fisik dong Bu Iya, Ayu. betul. Jadi nggak cuma makan dan nggak cuma minum yang cukup aja, Iya. tapi memang harus aktivitas fisiknya juga harus dilakukan Iya. gitu kan. Nah, Betul. sebenarnya aktivitas fisik seperti apa sih Bu Ayu yang direkomendasikan? Apalagi buat orang-orang yang baru mau mulai aktivitas Ya, fisik. baik. Mungkin sedikit informasi untuk Kokofers yang mungkin apa sih aktivitas fisik? Nah, ini nggak melulu perkara tentang olahraga. Jadi aktivitas fisik itu dibagi dua. Satu, aktivitas fisik harian. Kedua, aktivitas fisik yang disebut olahraga. Jadi kalau
kalau kita sudah aktif nih sebagai ibu rumah tangga, antar jemput anak, masak, mencuci, mengurus rumah segala macam, karyawan-karyawati bekerja, apalagi mahasiswa-mahasiswi. Nah, itu sudah bergerak. Aktivitas fisik harian, minimal nggak mager. Nah, kedua, kenapa butuh olahraga? Ternyata pada saat kita berolahraga, intensitas aktivitas bergerak kita tuh lebih meningkat, sehingga metabolik tubuh kita lebih baik, peredaran darah lebih baik, kapasitas paru-paru ya mengambil nafas lebih baik, lebih banyak. Kemudian apalagi Mbak Laras, terjadi peningkatan massa tulang, massa otot. Betul. Sementara aktivitas fisik harian tadi tidak terjadi hal-hal ini yang tadi saya sebutkan gitu. Oke, terus kalau misalkan untuk olahraganya nih, Iya. balik lagi Bu Ayu, untuk olahraganya, olahraga seperti apa sih yang baik buat kita lakukan untuk menurunkan berat badan, apalagi untuk kita yang baru mau mulai, karena Iya. kan biasanya kita kerjaannya cuma dari kantor, pulang, duduk, ya. tidur, kebanyakan duduk, Iya, terus iya, kita iya, mau iya. mulai ngerubah jadi sering olahraga nih, olahraga Iya. seperti apa sih Bu Ayu yang baik untuk dilakukan? Sebelum ke arah jenisnya apa, saya mau jelasin sedikit ya, Mbak Laras, untuk Cocoverse. Ada 3 pilar tentang untuk meraih tubuh yang sehat dan kuat serta bugar. 1, latihan kekuatan. 2, latihan kebugaran. 3, latihan kelenturan. 3-tiganya ini sebenarnya kita sudah kuat, jantungnya bugar, terus lentur. Apa sih urusannya melentur-lentur? Ternyata pada saat kita memiliki tubuh yang lentur ya, kita terhindar dari resiko cedera di kegiatan harian kita. Jadi kita nggak gampang dikit-dikit, aduh ngambil ini salah bantal lah, salah inilah, ngambil barang di bawah, aduh pinggangnya Iya, yang kan sakit gitu ya. encok. Nah, 3-tiganya ini. Namun untuk orang yang mager ya, minimal yuk stretching kali ya, tuh Iya. minimal ya kan, Betul. lehernya kanan kiri. Terus kemana-mana nggak mengharapkan selalu dikit-dikit naik kendaraan ya, bisa menggunakan jalan kaki, naik turun tangga. Nanti ada masanya setelah kita bisa memiliki waktu yang kita sudah atur dengan baik, kita bisa melakukan latihan kekuatan ya, menjadwalkannya seminggu minimal 2 kali gitu sih. Tuh. Ya. Kalau untuk yang lainnya nih Bu Ayu, kayak tadi ada 3 pilar, ada kekuatan, kebugaran, dan sama ada kelenturan. Kalau Ya. misalkan untuk yang kekuatan sama kebugaran ini tuh Ya. jenis-jenisnya apa aja nih Bu Nah, Ayu? latihan kekuatan sih ya, Cocoverse, tentu saja kita harus latihan beban. Bisa dibagi 2 lagi nih, menggunakan beban tubuh sendiri, body weight training, atau menggunakan alat namanya weight training, latihan kekuatan atau weightlifting. Nah, untuk tubuh sendiri kita bisa lakukan sendiri. Nanti mungkin Cocoverse, nanti Cocoflim bikin ya temanya Boleh, ya, boleh, videonya ya, gimana melakukan latihan punggung atas biar posturnya tegap. Lalu apa? Bahunya juga tidak bungkuk supaya tegap. Bokongnya juga biar kuat. Perutnya nggak buncit, ya kan? Betul. Nah, lalu bisa meraih berat badan yang normal. Normal. Sementara latihan kebugaran, berjalan kaki, bersepeda, senam, lari kecil, berenang. Nah, itu antara lain buat kebugaran. Ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi tuh yang jenis-jenis kebugaran Bu Ayu, ada yang namanya olahraga jalan kaki, ada sepeda, dan Iya. juga ada lari, ya Iya. kan? Nah, sebenarnya banyak banget nih yang bilang kalau jalan kaki atau bersepeda itu lebih baik dari lari. Iya. Sebenarnya gimana sih Bu Ayu yang benernya gitu? Iya, nah jadi nih akhir-akhir ini nih Cocoverse, saya ada dengar ya dari satu podcast tentang bahwa ternyata berjalan kaki sama bersepeda lebih baik bersepeda, katanya bisa meningkatkan kebugaran, lalu meningkatkan imunitas. Nah di satu negara dibuatlah penelitian, orang banyak yang bersepeda sama berjalan kaki. Namun ya katanya bersepeda itu bener bagus. Ternyata tapinya ujung-ujungnya ya. ada tapinya. Ternyata resiko kematiannya lebih tinggi bersepeda tuh, Mbak Laras. Cocoverse mau tahu nggak kenapa? Katanya malah terjadi banyak kecelakaan di jalan karena waktu bersepeda namanya bukan di area bersepeda khusus ya. Kita menuju dari rumah ke kantor. Nah, banyak lalu lintas yang lain padat. Nah, terjadi kecelakaan. Jadi saran saya lakukan saja jika kita mau olahraga ya, benar-benar dijadwalkan, buat jadwal gitu, lalu kita datang ke tempat satu lokasi yang dimana kita memang mau berolahraga sehingga aman.
Betul. Nah, sekarang aku mau lebih tanya seperti yang tadi sih Bu Ayu. Ya. Jadi lebih baik sepeda atau lari? Ya. Terus juga nih pertanyaannya lagi adalah lebih baik lari atau jalan Bu Ayu? Baik, lebih baik lari apa jalan? Nah, Cocovers nomor satu perhatiannya adalah cek dulu status gizi kita. Kalau kita berat badannya normal, boleh aja lari. Tapi kalau status gizinya kelebihan berat badan, overweight, obesitas, aduh saya nggak anjurin lari ya. Harus jalan. Kenapa jalan? Karena beban lututnya menjadi lebih aman. Betul, Cocovers di rumah. Jadi menghindari cedera juga sebenarnya Bu Ayu. Iya, betul. Jadi pemilihannya gini Mbak Laras. Cocovers, setiap kita berolahraga, nomor satu pastikan status gizi kita. Kesehatan kita berada di mana? Normal, atau berat badannya kurang, atau berat badan lebih. Kedua, goalnya apa nih? Kalau goalnya mau meningkatkan massa otot, massa tulang, tentu saja pemilihannya adalah latihan kekuatan. Ya, lalu dikombinasikan dengan jalan kaki, kebugaran, tentu lebih optimal. Betul. Ya. Nah, ada lagi nih masalah yang tadi kan lagi ramai kardio nih Bu Ayu, Ya. atau angkat beban gitu kan. Itu lebih baik kardio atau angkat beban gitu Ya, sih Bu Ayu. aduh. Karena kan katanya kalori yang dibakar 24 jam ini tuh lebih baik diangkat beban gitu. Tapi Ya. sebenarnya apa sih Bu Ayu yang paling benarnya? Cocovers, ini sebenarnya berdasarkan pengalaman saya 24 tahun di bidang kebugaran nih sebagai pelatih ya. Saya juga dulu gini, lari itu bakar lemak loh, kayaknya lebih cepat turunin berat badan. Ternyata semakin perjalanan waktu, semakin banyak penelitian menyatakan bahwa pada saat kita meningkatkan meningkatnya massa otot, kita punya kompor untuk bakar gula, bakar lemak. Nah, jadi dahulukan dulu kalau menurut saya, sesuai pengalaman saya, dahulukan latihan kekuatan, tingkatkan massa otot. Kemudian kita bisa juga menyelipkan, jadi dari 100% latihan, 60% latihan beban, kemudian 40%-nya lakukan latihan kardio, ya. Dimana pada saat latihan beban, sumber energi yang dipakai adalah gula. Jadi kita nggak perlu nabung-nabung gula di badan, ya kan? Pakai buat latihan beban. Bisa hanya bicep curl menggunakan beban, atau cuman dorong tembok, ya. Push, wall, push, ya bisa. Atau sekedar nih, Mbak Laras bisa nih sama-sama duduk, sit to stand. Oke. Sit and then to stand. Nah, ini bisa kita lakukan. Sebenarnya istilah lainnya adalah squat, ya. Nah, kemudian 60% bisa dari 60 menit kita lakukan latihan beban, kemudian kita bisa kombinasikan dengan latihan kardio sisanya, atau kita menjadwalkan cardio day khusus 1 hari hanya melakukan kardio saja. Betul. Jadi Gitu. intinya adalah harus dijadwalkan ya, Bu Iya, Ayu, betul. ya. Dibuat programnya juga. Betul, terserah mau berapa hari kardionya, Iya, mau berapa betul. hari angkat bebannya. Itu kebalik lagi ke Cocovers yang ada di rumah, tapi Iya. tetap harus dipertimbangkan tadi ya Bu Ayu, status gizinya juga harus dipertimbangkan. Nah, mengacu ke tadi semua ini ya, olahraga apa yang terbaik? Sebenarnya olahraga yang dilakukan. Nah, ya. betul. Yang penting adalah melakukan olahraga Cocovers di Iya, rumah. betul. Daripada nanti udah aku olahraga apa ya? Aduh, banyak nanya, ya Iya. banyak dipikir-pikir. Lakukan saja, bikin jadwal. Misalnya nih, Cocovers sudah tahu ya, Senin, Rabu, Jumat bisa, silahkan. Selasa, Kamis, Sabtu, silahkan. Seminggu 2 kali, Selasa, Jumat juga silahkan. Betul. Yang penting dilakukan. Iya. Atau kalau mau mulai Just do dari it. Iya. kalau mau mulai dari cuma jalan, misal Bu Ayu pulang kantor nih kita jalan dulu, Iya, itu saya kan setuju bisa banget. kan ya Bu Ayu. Iya. Jadi nggak perlu nunggu harus Terjadwal juga boleh. betul. Jadi Cocovers nih, aduh jangan banyak alasannya. Siapin aja sepatunya, pulang kantor ya rapi-rapi, yuk jalan kaki. Betul gitu Cocovers di rumah ya. Jadi nggak ada lagi alasan buat tidak berolahraga. Iya. Seru banget ya. Iya nih Bu Ayu nih, Iya. kayak karena banyak banget Bu Ayu nih kayak omongan-omongan di luar sana ya, apalagi di sosial media tuh banyak banget orang-orang, atau lagi sekarang lagi banyak yang coach-coach yang mengaku Iya. ahli gizi. Iya, Jadi iya. beliau tuh kayak merekomendasikan ini, merekomendasikan itu segala macamnya. Padahal sebenarnya kan semuanya itu baik ya Bu Ayu Iya. ya. Hanya dilakukannya harus sesuai dengan keadaan tubuh dan kondisi tubuh Iya, kita betul. juga. Iya. Jadi Mbak Laras dan Cocovers, ini salah satu selalu yang saya canangkan ya.
latihan itu mengacu pada apa sih? Jadi bukan kepada umur, bukan kepada jenis kelamin, tetapi kepada kemampuan tubuh kita di hari itu. Karena bisa saja hari ini kita lebih bugar karena tidurnya cukup, ya makanannya memang cukup bergizi. Kemudian 2-3 hari lagi kita terlalu sibuk, ya kurang tidur. Tentu saja kekuatan kita bisa berbeda. Jadi lakukan olahraga sesuai kemampuan tubuh kita, kemudian mengacu pada usia. Betul. Nah, sekarang kita next pembahasan kali ya Bu Ayu ya, pembahasannya. Nih kadang Bu Ayu nih ya, karena aku juga nemuin beberapa pasien-pasien aku gitu ya. Dia itu mau diet, mau nurunin berat badan, tapi mau menghindari nasi. Sebenarnya nasi ini sebahaya itu kah Bu Ayu? Oh iya, kok saya juga masih aja sih 2024 loh. Orang ketakutan sama nasi. Aduh nasi kasihan deh. Nasi tuh digosipin deh, dia bener-bener dibully ya. Nah, kasihan ya. Nah, jadi Cocovers, nasi adalah salah satu sumber makanan yang disebut juga sebagai sumber energi manfaatnya. Nah, tubuh kita tuh butuh energi kan ya, Mbak Laras. Nah, jadi sebenarnya nggak hanya nasi. Kalau Cocovers menghindari nasi, tentu saja boleh mengganti dengan sumber lainnya. Ubi, jagung, singkong ya, ubi-ubian tadi. Kemudian yang lain ya. Jadi kalau bisa mau menghindari nasi, ya tetap konsumsi pengganti lainnya juga masih ada. Ya. Tapi sebenarnya nasi juga nggak sebahaya itu kan? Iya, nggak sebahaya itu. Kadang kita sebagai ahli gizi pun ngebuat meal plan itu pasti nasi gitu kan. Kita naruh nasi atas pertimbangan mungkin bisa dikurangin dari porsinya, dari hal yang biasanya. Jadi bukan yang kita hilangin nasi gitu. Selain porsi, bisa juga dengan selain tadi kan nasi selain porsinya, jenisnya mungkin bisa yang lebih tinggi serat ya, seperti nasi merah, nasi coklat. Karena kenapa sih kalau saya juga bikin meal plan tuh masih ada nasi? Karena kita kan orang di Indonesia ya. Nanti kalau makanannya misalnya menunya kita bikin meal plan nih, Cocovers ada soto gitu. Ih, gak temennya nggak nasi terus temennya apa dong? Ya nggak kan? Mungkin temennya pasta gitu, kan nggak nyambung ya. Jadi sebenarnya balik lagi Cocovers, makan itu adalah selain pemenuhan zat gizi, kita juga memperhatikan rekreasional. Karena soul food kita harusnya tuh happy loh habis makan, bukan langsung menderita nggak sih? Betul. Ya. Nah, jadi Cocovers di rumah, kalau misalkan Cocovers di rumah lagi mau nurunin berat badan nih, atau lagi mau mulai hidup sehat, nasi itu nggak perlu dihindari, karena sebenarnya nasi itu juga adalah salah satu sumber zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh kita untuk berjalannya energi gitu kan. Jadi untuk kita aktivitas sehari-hari kan menggunakan energi, salah satunya adalah dari karbohidrat. Lagi nih, Mbak Laras, mungkin Cocovers juga mesti memahami ya. Kadangkala kita menghindari nasi, kemudian tubuh kita pada saat butuh energi, si protein yang kita konsumsi dipakai jadi sumber energi. Sayang kan? Padahal si protein tadi mau dipakai sebagai sumber zat pembangun. Kalau sel tubuh kita ada yang rusak, ya kan? Nah, sayang sekali. Jadi makanlah sesuai kepada kebutuhan, mengacu kepada gizi seimbang. Nah, setuju banget nih Bu Ayu, setuju banget. Nah, Bu Ayu, sebenarnya kan diet itu ya, balik lagi, sebenarnya diet ini adalah banyak banget orang yang tahu kalau diet untuk nurunin berat badan. Tapi sebenarnya diet itu bukan cuma hal itu kan ya Bu Ayu ya. Betul. Nah, banyak banget nih, misalkan aku ketemu beberapa case kemarin-kemarin. Kayak dia baru jalan diet seminggu atau ya belum sebulan lah gitu, belum sebulan. Terus dia udah bilang, Mbak, diet aku gagal nih Mbak gitu ya. Padahal aku udah ngelakuin makan yang benar, udah ngelakuin makan sesuai yang Mbak bilang, terus juga udah ngelakuin aktivitas fisik, udah olahraga segala macemnya. Tapi kok diet aku tetap gagal atau berat badan aku nggak turun gitu Bu Ayu. Itu kan banyak banget yang case-case kayak gitu ya Bu Ayu. Sebenarnya nih Bu Ayu, kita sebagai seorang ahli gizi dan seorang dietitian, kita tuh harus ngejawab kayak gimana nih kalau ketemu case-case kayak gitu. Aduh, para ahli gizi ya, Cocovers, diet itu memang identik ya sama turun berat badan. Padahal itu nggak selalu tujuan diet adalah turun berat badan. Diet itu sendiri artinya kan pola makan. Orang hipertensi, diet hipertensi. Orang diabetes, diet diabetes. Nah, orang yang ingin turun berat badan, kita katakan memang diet untuk turun berat badan. Nah, Cocovers, pada saat kita ingin turun berat badan, kita kembali harus mengingat bahwa pada saat naik berat badan,
pakai waktu kan ya, nggak makan hari ini semalam segini terus naik berat badan ya kan. Jadi memang pada saat naik butuh waktu, begitu juga pada saat ingin turunkan kadar lemak tubuh juga butuh waktu. Sehingga yang dibutuhkan adalah kesabaran dan konsisten. Konsisten, ya. Kan biasanya naik berat badan juga karena konsisten makan, ya kan? Nah, ini juga kita mengatur pola makan, mungkin defisit kalori, tinggi protein, tinggi serat, juga konsisten dan butuh waktu. Karena kenapa? Setiap orang memiliki metabolik yang berbeda ya, cepat atau lambat. Nah, jadi memang butuh waktu. Nah, gitu. itu kok. Ya. Jadi jangan pengennya yang instan dan jangan langsung minum ini Bu Ayu, suplemen diet gitu kan. Kadang kan kita aduh kayaknya menurut saya sesuai perjalanan pengalaman yang saya alami ya, nggak ada tuh pil yang begitu dahsyat sehingga dikonsumsi terus langsung dalam sekejap. Nah, rata-rata yang sekejap-sekejap itu tuh Cocovers biasanya hanya menghilangkan banyak cairan di tubuh kita. Betul, Bu Ayu. Sehingga dia kamuflase ya. Waktu timbang kok rasanya turun, padahal yang turun, yang hilang dari tubuh kita banyakkan cairan. Betul. Sementara kita butuh keseimbangan cairan yang cukup optimal di tubuh kita. Sayang kan? Betul. Ya. Jadi kalau dan yang aku tahu ya nih Bu Ayu ya, diet instan itu sifatnya nggak lama, nggak long lasting gitu ya. Jadi ketika kita udah stop nih, udah stop konsumsi pilnya, terus juga udah stop nerapin pola makan yang kayak yang sehat-sehat, tiba-tiba kita berhenti, itu kan otomatis akan naikin berat badan lagi, nggak sama dengan kita yang ngelakuin dietnya tuh secara bertahap, terus ngelakuin dietnya tuh dengan pola yang baik, dengan gizi seimbang dan olahraga yang baik. Itu benar kan ya Bu Ayu? Oh, sangat benar, saya setuju sekali Mbak Laras. Banyak orang menggunakan yang instan ya, berpikir konsumsi ini siang, pagi dan malamnya tuh atau pagi dan malamnya konsumsi suatu suplementasi, kemudian tengah-tengahnya itu makan bebas ya kan. Begitu kembali lagi ke pola makan yang normal, terjadi kenaikan berat badan. Mengapa? Ya tentu saja karena yang dikonsumsi pagi hari dan malam hari itu biasanya kan satu produk ya, kemudian menjadi berpikir bahwa itu yang turunin berat badan. Padahal karena memang terjadinya penurunan kalori yang dikonsumsi gitu. Oke. Nah, jadi Cocovers di rumah, balik lagi ya, ini adalah suatu reminder, suatu pesan ya Bu Ayu dari kita gitu ya. Kalau Cocovers mau nurunin berat badan nih, dietnya tujuannya mau nurunin berat badan, nggak usah deh pilih-pilih yang instan ya Bu Ayu. Iya dong. Lebih baik ikutin aja tuh, ada yang namanya isi piringku yang tadi aku bilang, dan gizi seimbang. Udah ikutin itu aja, udah pasti bisa nurunin berat badan ya Bu Ayu. Setuju sekali Mbak Laras. Betul. Nah, kalau misalkan kita udah nerapin semuanya nih Bu Ayu, udah nerapin pola makan yang seimbang, udah nerapin pola aktivitas yang seimbang juga, terus apa sih hal yang perlu kita hindari gitu Bu Ayu, supaya nggak ngegagalin diet kita untuk penurunan berat badan gitu Bu Ayu? Sebenarnya sebelum perkara menggagalkan ya, tadi saya juga mau jelasin sedikit nih. Kadang-kadang orang udah ngerasa pagi udah bagus nih makannya ya, sesuai dia acuan dari meal plan-nya ahli gizi. Siang-siang tuh ya, ada yang ulang tahun teman kantor ya kan. Makan-makan deh ya di situ. Terus dia berasa gagal kan. Aduh, dia gagal. Akhirnya terus sampai malam, besok keesokan harinya seterusnya begitu. Nah, Cocovers, hal-hal seperti itu jangan membuat kita putus asa. Jadi pada saat makan siang ada teman ulang tahun, kita tetap ikut ya, turut bergembira kan. Nah, nikmati saja makan yang ada ya. Kemudian kita kembali lagi on the track ya, di makan malam kita, di snacking time kita, lakukan kembali. Kemudian keesokan harinya juga seperti itu. Sangat lumrah dan manusiawi. Jadi nggak perlu kayak ngerasa, aduh udah gagal tanggung. Itu nanggung atau emang doyan? Ya kan? Betul. Nah, jadi kadang sebenarnya yang salah itu bukan dari makanan ya Bu Ayu, tapi dari orangnya nih. Betul sekali. Gimana caranya ngejaga konsistennya itu Bu Ayu? Kayak kadang-kadang nih, jangankan ada cake atau kita ada makan besar, tiba-tiba di rumah punya anak atau enggak kita lagi sisa masak makanan anak sisa makanan di rumah gitu kan, atau kita sambil nyicipin masakan, itu kan juga sebenarnya bukan suatu hal yang benar gitu. Jadi Cocovers,
jangan pernah ngerasa gini ya, ini makanan salah, ini nggak boleh, ini makanan jahat, aduh nggak ada makanan yang jahat, ya kan? Semua makanan selama aman konsumsi ya, baik begitupun dengan olahan ya, selama kita bijak menjadi konsumen yang cerdas, menjadi pelaku diet yang cerdas ya, kita makan satu, penuhi kecukupan gizi kita dulu. Jadi zat-zat yang bergizi yang kita konsumsi lebih dulu. Kemudian berapa jumlahnya dan kapan makannya. Terus bagaimana dengan makanan yang 20% tuh saya mengatakannya any kind of food atau soul food yang kita suka, Mbak Laras. Nah, Cocovers boleh. Jadi mengacu lagi kepada status gizi kita. Apakah kita seminggu sekali ya untuk menikmati Cheating soul gitu food ya, cheat meal kita seminggu sekali, atau 3 hari sekali, atau 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Jadi itu mengacu kepada target kesehatan, kemudian kepada body goal kita yang kita mau raih, dan status gizi kita. Ya, misalnya nih Mbak Laras, Cocovers dalam waktu dekat ingin wisuda mungkin ya, pengen pakai kebaya. Nah, kita boleh loh melakukan 3 bulan sebelumnya pola makan defisit kalori dengan disiplin yang tentu saja harus konsultasi dengan ahli gizi yang terpercaya, yang ahli, supaya semuanya baik dan mengacu kepada gizi seimbang. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal cheating nih, Mbak Ayu. Ngomong-ngomong soal cheating, sebenarnya kan itu boleh ya untuk kita lakukan. Asalkan masih bisa kita kontrol dan nggak lepas dari tiba-tiba cheating pengen makannya burger atau tiba-tiba ini rahasia nih, rahasia saya tuh, selama menjadi pelatih ya. Nah, Cocovers begini. Pada saat kita mau cheat meal ya, apa yang paling kita suka? Makanan yang sangat gurih biasanya digoreng. Ya, atau makanan yang manis, biasanya bentuknya cakes, ya. Ini saran saya yang terbaik nih ya. Lakukan sebelum berolahraga atau lakukan setelah berolahraga. Itu paling bener-bener ya, dulu sempat menjadi kayaknya fenomenal rahasia tuh. Orang tuh ngeliat saya makan biasanya coklat atau apa, sesaat sebelum saya berlatih. Orang tanya, kamu nggak diet ya? Atau saya makan sesuatu yang tepung-tepungan, kamu nggak diet ya? Padahal itu rahasianya. Saya juga dulu nggak berpikir ke arah sana, tapi ternyata begitu kita konsumsi, kita lebih berenergi, latihan kita lebih bersemangat, kita lebih optimal, sehingga kita juga membuang banyak kalori, gula, lemak yang ada di tubuh kita. Nah, kenapa juga setelah sesaat latihan juga boleh? Karena kita saat berlatih, kita juga banyak mengeluarkan kalori dari gula, ya dari lemak kalau kita cardio, activity. Nah, kita bisa lakukan cheat meal ya seminggu sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali, berdasarkan kebutuhan tubuh kita. Nah, lakukan sebelum atau sesaat berolahraga. Betul, berarti kalau menurut Bu Ayu, kalau kita lagi cheating itu boleh makan apapun yang kita suka ya Bu Ayu ya. Nah, sebenarnya Bu Ayu, ini aku punya pandangan sendiri ya Bu Ayu. Entah ini akan benar atau enggak, karena aku juga masih cari-cari gitu ya, sambil belajar-belajar. Sebenarnya kalau kita cheating itu memang boleh ya, kalau teman-teman Cocovers di luar sana. Cuma mungkin kalau tiba-tiba kita pengennya makannya misal nasi padang gitu kan. Misal kita mau cheating nasi padang. Itu kan sebenarnya boleh, asalkan porsinya nggak sih Bu Ayu, yang harus dibenerin gitu ya. Misalkan kalau misal kita di nasi padang tuh kadang kalap gitu ya. Mau makan ini, mau makan itu, segala macamnya. Kalau Mbak Laras, nasi padang cheat meal ya. Buat saya makanan harian loh. Oh iya. Saya bukan padang. Ya, sebenarnya nasi padang juga jadi makanan harian, nggak masalah kan ya Bu Ayu ya. Asalkan porsinya itu lagi. Nah, Cocovers kalau memperhatikan apa itu cheat meal tuh saya sarankan cheat meal ya, bukan cheating day. Jadi satu harian ya. Jadi salah satu waktu makan saja. Pilih dimakan pagi, makan siang, atau makan malam. Nah, kalau misalnya nih kumpul-kumpulnya di restoran Padang. Nah, perhatikan nasinya jangan nambah. Satu ya. Pilih daun singkong, daun sayurnya yang rebus-rebusan. Lalapan, timunnya lebih banyak ya. Ketiga tadi udah 2 ya. Nasi jangan nambah, sayur lebih banyak. Jadi jangan memilih sayur yang banyak bersantan. Nah, kemudian ketiga, lauknya. Misalnya nih, kan tadi sayur sudah tidak bersantan toh. Nah, boleh deh lauknya 1 potong, kemudian kuahnya hanya 1 sendok sampai 2 sendok makan. Kenapa? Karena kalorinya tinggi. Betul. Ya, cabai hijaunya juga kan minyaknya banyak tuh. Ya, 1 sendok makan. Kemudian minumnya
Air putih ya. Kadang tuh kalau kita lagi makan nasi Padang pengennya minumnya yang manis atau Oh, sebelum ke restoran Padang. Apa Setengah tuh, jam Mbak, atau itu? 1 jam sebelumnya, ya udah jangan lupa kali kalau minum Coco Flip Nah, dong. betul. Kalau saya begitu, ya kan? Ya kan? bisa Ya, jadi bisa ya. supaya nggak kalap ya Bu Ayu. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. udah ada cadangan tersendiri gitu. Iya, iya. Ngomong-ngomong soal cheating lagi nih ya Bu Ayu ya. Sebenarnya kalau dari Bu Ayu sendiri, tips cheating yang baik itu seperti apa sih Bu Ayu? Nah, saya biasanya kalau mau cheat meal tuh karena udah tahu sesuatu, saya udah tahu, Wah, saya apa mengenal. tuh? Kita nomor 1 nih Mbak Laras, Cocovers, mengenal tubuh kita dengan baik. Kita sukanya apa? Makanan yang manis, makanan yang gurih, atau apa? Kedua, bener-bener ada occasionalnya yang tertentu. Saya biasanya karena akan ada arisan, ada kumpul-kumpul, ada gathering, ada pesta ya. Oh, masa sih kita langsung strict makannya ya kan? Nah, jadi salah satunya saya tips and trick saya biasanya ngemil dulu sesuatu yang sehat, bergizi, tinggi serat, tinggi protein. Nah, salah satunya sih Cocovers, saran saya ya. Kayaknya Coco Flip dulu deh, ya kan? 1 saset, 30 menit sampai 1 jam sebelum kita ingin makan cheat gitu meal ya. kita yang kita suka, kayak gitu. Sehingga nggak kalap sih, Mbak Laras. Betul, supaya Ya. nggak kalap. Karena kan sebenarnya Coco Flip Meal ini teman-teman itu udah mengandung serat itu udah cukup banyak ya Bu Iya, Ayu ya. iya. Dan dia udah rendah banget gulanya dibandingkan Iya. dengan sereal-sereal instan di luar Iya, sana iya, betul, gitu setuju. kan. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu pencegahan kali ya, salah satu Iya. pencegahan supaya kita tetap bisa kontrol makan Betul pas lagi sekali. kumpul sama teman-teman, sama Iya. keluarga. Jadi gini Mbak Laras ya, dulu saya pikir kalau kita berat badannya udah normal, langsing rasanya ya, kayaknya bebas makan. Tapi makin kesini kita makin sadar bahwa fluktuasi gula darah di tubuh kita, walaupun berat badan kita normal, termasuk saya nih berat badan normal ya, terus gula darah sering naik, turun, naik, itu juga tidak baik buat kesehatan. Nah, jadi pada saat saya mau cheat meal, mau makan enak, mau makan pesta, saya konsumsi Coco Flip 30 menit sebelumnya supaya tidak terjadi fluktuasi gula darah yang naik ya. Benar, ini benar banget sih. Karena bukan suatu alasan ya, pertambahan usia kita perlu menjaga fungsi-fungsi organ tubuh kita dengan baik. Kalau bisa dari muda Cocovers bisa sudah mengetahui ilmunya, sudah terpapar edukasi, nggak dijalanin kan sayang ya. Kalau saya 20 tahun yang lalu, diet itu tuh eksklusif banget. Kata diet itu kayak Suatu bener deh, hal yang menyeramkan. sesuatu yang gitu ya. menyeramkan, terus heboh, terus dibikin kayak gempar sehingga para produsen tuh ya bikin sesuatu yang mahal harganya, terus sesuatu yang ajaib, kata diet tuh ajaib. Sekarang kata diet adalah sesuatu yang lumrah, baik dilakukan oleh orang dengan kondisi yang dalam keadaan sehat, dia juga mengatur pola makan sehingga sehat, awet langsing, keren, bugar, jangka panjang. Tuh. Satu lagi Apa informasi tuh? tentang Coco Apa Flip. tuh? Saya tuh bangga loh sama Coco Flip. Iya, karena snacking time kita mesti memilih makanan. Jadi definisi snack itu makanan snack. Katanya informasinya nih Cocovers nggak boleh kurang dari 100 karena percuma ya, 100-an sampai 150-an kalori. Coco Flip, pas banget 120 kalori aja per saset. Wow, keren banget sih. Keren ya Bu Ayu ya. Dan Cocovers nih, walaupun kalorinya terbilang 110 sampai 120 kalori oke. dan dia bisa digunain pas kita sarapan, pengganti sarapan atau pas snacking, tapi ini tuh tahan laparnya tuh lumayan lama ya kan Bu Ayu. Mungkin karena tadi tinggi serat ya. Saya sudah buktikan. Bener sih, bikinnya tuh cuma 30 detik, awet kenyangnya. Lama ya, benar-benar banget. Jadi teman-teman Cocovers di rumah semuanya, Coco Flip ini sudah terrekomendasi nih, sudah dibuktikan langsung sama Bu Ayu, seorang dietitian, dan aku juga seorang ahli gizi nih udah nyobain kalau produk Coco Flip Meal ini emang bukan suatu produk yang abal-abal. Jadi ini tuh benar-benar produk yang bisa nahan lapar dan bisa pengganti makanan kita nih, tapi tetap ngenyangin. Nah, Cocovers, Coco Flip nih kemarin saya nyobain ya, beberapa saya tambahin dengan sedikit buah-buahan ya. Saya biasanya
kasih pisang yang sudah saya slice, kemudian saya kasih buah naga gitu. Rasanya sih seru ya. Betul, jadi nggak cuma giniin aja, karena ini kan base-nya adalah oat ya Bu Ayu ya. Jadi emang bisa dicampur sama buah atau dipakein jadi kayak smoothies, itu kan bisa. Atau nih Bu Ayu nih, Cocovers di rumah juga ada yang pernah coba bikin puding atau enggak cake. Itu dari sini Bu Ayu, jadi pengganti si tepungnya itu pakai si Coco Flame Meal ini. Wow. Ide yang bagus ya. Iya, jadi nggak cuma kita minum langsung aja, bisa digunain atau bisa dibuat beberapa banyak macam makanan gitu ya. Jadi nggak bosan nih kitanya nih. Gitu. Oke, balik lagi ke topik ya. Ngomong-ngomong soal serat nih, kita ngomong-ngomong soal serat. Seberapa penting sih Bu Ayu serat untuk tubuh kita? Aduh, seberapa penting serat. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu tuh selama metabolik pencernaan ya, apa yang kita makan, kita konsumsi, tubuh kita kan ada usus ya. Nah, ternyata usus kita tuh harus dicuci, harus disikat, dibersihin. Nah, satu-satunya yang nyikat-nyikat itu secara alami adalah serat yang kita makan. Bisa serat yang ada dua jenis kan ya, soluble dan insoluble, larut dan tidak larut. Jadi Cocovers nggak usah pusing-pusing, konsumsi Coco Flame, konsumsi sayur, buah yang cukup, pasti pencernaannya bisa sehat. Nah Bu Ayu nih, Coco Flame ini kita punya dua varian rasa. Kalau yang rasa taro ini direkomendasikan untuk orang-orang yang punya GERD atau orang-orang yang biasa pun bisa konsumsi taro. Tapi lebih kalau taro ini kita desain untuk orang-orang yang punya GERD tapi tetap aman gitu untuk dikonsumsinya. Sedangkan untuk yang varian coklat ini itu kita lebih rekomendasikan buat orang-orang yang aktif kayak Bu Ayu nih, olahraganya jalan, aktivitasnya juga tinggi. Jadi untuk yang Coco Flame coklat ini itu cocok banget dan direkomendasikan banget buat orang-orang yang kayak Bu Ayu nih, yang mobilitasnya tinggi, olahraganya juga tinggi, karena bisa menaikkan massa otot dan juga menaikkan massa tulangnya nih Bu Ayu nih. Berarti saya akan konsumsi yang coklat ya. Betul. Juga, yang ungu juga kebetulan saya suka juga sih. Oh iya, emang Bu Ayu. Karena sebenarnya Coco Flame ini selain yang tadi aku sebutin itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang di luar sana. Dengan orang-orang yang normal yang nggak punya GERD, yang mobilitasnya juga nggak terlalu tinggi, itu sebenarnya bisa digunakan gitu Bu Ayu. Cuma memang kita mendesain gitu ya untuk orang-orang yang tadi aku sebutkan. Jadi mereka tuh tetap bisa ngelakuin aktivitasnya dengan seperti biasanya, tapi dengan aman gitu konsumsinya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Setuju sih. Jadi saran saya Cocovers boleh loh selalu stok di tasnya 1-2 saset sehari. Betul. Oke. Nih mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya Bu Ayu untuk sesi bincang-bincang kali ini. Nah, Bu Ayu, aku mau dong Bu Ayu kasih nih tips and trick nih untuk memulai diet, terus juga biar kita tetap konsisten, biar kita tetap sabar gitu loh jalanin dietnya. Jadi nggak yang buru-buru dan nggak yang langsung down gitu ketika seminggu nggak turun-turun nih Bu Ayu nih. Sebenarnya apa gitu tips and tricknya? Jadi Bu Ayu bisa kasih nih sharing-sharing ke Cocovers yang ada di rumah. Oke, Cocovers, ini adalah saran saya. Dimulai dari apa yang memotivasi kita untuk melakukan pola makan yang sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Cari motivasi yang emosional. Misalnya di tengah-tengah keluarga kita ada yang mengalami sakit, misalnya diabetes, hipertensi, atau jantung koroner. Nah, pasti saran terbaiknya adalah melakukan perubahan gaya hidup. Nomor 1 adalah pola makan. Nah, jadi motivasi emosional ini membuat kita jadi lebih semangat. Selalu mengingat bahwa kita menyayangi keluarga kita menyayangi lingkungan kita. Nomor 1 adalah kita menjaga kesehatan kita. Itu tanda bahwa kita self love. Ya, kita sayang sama tubuh kita, pasti kita menjaga pola makan. Ya, 1. Nomor 2, ingat-ingat lagi mengacu kepada gizi seimbang. Jadi tidak ada makanan yang sangat-sangat super atau makanan yang sangat-sangat tidak boleh. Semua boleh dimakan, namun dibatasi oleh berapa jumlahnya, apa yang dimakan, kapan makannya. Ya, ketiga, memang butuh sabar dan konsisten karena
kan waktu naik berat badan juga nggak mendadak ya. Hari ini makan banyak, besok naik. Tapi butuh waktu. Begitu juga pada saat menurunkan berat badan. Sabar, konsisten, dan disiplin adalah tanda bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Betul. Dan tambahan dari aku terakhir adalah kumpul sama orang-orang yang punya positif vibes nih Bu Ayu. Jadi supaya kitanya nggak juga yang langsung karena ketika kita kumpul dengan orang-orang yang menganggap diet adalah sesuatu hal yang salah atau negatif, sesuatu hal yang negatif, itu akan membuat kitanya jadi males, down, jadi down gitu ya Bu Ayu. Jadi yang terakhir adalah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang punya positif vibes, yang bisa ngasih kita dukungan dan motivasi, dan yang bisa nggak ngejudge kita ya Bu Ayu, malah dia tuh memberi ya dukungan gitu, memberi motivasi untuk kita. Gitu Cocoverse di rumah. Nah Bu Ayu, karena ini udah selesai nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sebelumnya Bu Ayu sudah menyempatkan hadir, udah menyempatkan untuk berbincang-bincang sama aku di sesi bincang-bincang kali ini. Nah Cocoverse yang ada di rumah bisa nih, kalau mau dibahas atau mau dikulik-kulik lagi sama Bu Ayu, boleh nih komen-komen di bawah di Instagramnya cocoflim.official. Bisa banget bilang, Kak aku mau dong dibahas tentang ini. Nah nanti langsung dibahas sama Bu Ayu. Siap. Boleh kan ya Bu Ayu? Boleh dong, ya? dengan senang hati. Jadi Cocoverse, apapun permasalahan kesehatan, berat badan, rambut rontok, mungkin kulit, mungkin olahraga dan kebugaran, silakan komen di bawah. Betul. Oke, kita pamit undur diri dan sampai ketemu di sesi berikutnya.